Sidang kasus dugaan penganiayaan yang dilakukan Revaldo terhadap Fahmi kembali digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 24 Oktober kemarin. Revaldo akhirnya bisa tertawa lebar karena Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menjatuhkan vonis 3 bulan dengan masa percobaan 6 bulan. Dengan demikian Revaldo tak harus menjalani pidana kurungan jika selama 6 bulan ke depan tidak melakukan tindakan pidana. Jika dalam kurun waktu 6 bulan ke depan Revaldo kembali... Halo Mirsa, selamat pagi dan apa kabar Anda? Senang sekali kami bisa kembali bertemu dengan Anda tentunya di GoSpot, gosip terdepan seputar orang ternama. Saya Nadia Mulya akan menemani Anda dan menyajikan informasi seputar dunia selebriti yang akan menemani ibadah puasa Anda. Dan jangan sampai Anda ketinggalan Mirsa kuis SMS GoSpot di mana Anda bisa mendapatkan 3 juta rupiah untuk 3 orang pemenang. Caranya gampang sekali. Pada penghujung acara nanti jawablah pertanyaan dengan cara mengetik GS spasi jawaban A atau jawaban B dan kirimkanlah ke nomor 6288. Dan pemirsa bersama GoSpot, Anda tidak perlu was-was ketinggalan berita. Dan inilah sajian informasi segar bagi Anda yang memang haus akan berita dari dunia selebriti. Revaldo akhirnya divonis 3 bulan dengan masa percobaan 6 bulan, tapi Fahmi keberatan atas vonis itu. Ayahanda Deddy Mizwar kemarin meninggal dunia. Della Puspita melahirkan anak pertamanya secara sesar. Selama sebulan penuh, Shandy Aulia dan Samuel Rizal syuting bareng film Apa Artinya Cinta di Amerika Serikat. Ternyata, Luna Maya baru sekali memakai pakaian muslimah. Pemirsa, Revaldo akhirnya divonis 3 bulan masa percobaan 6 bulan. Meski sudah divonis, Revaldo masih tetap bisa menghirup udara bebas. Divonis tapi tetap bebas. Wah, mungkin Anda sedikit kebingungan mencerna bahasa hukum yang baru saja saya katakan tadi. Nah, pemirsa jangan bingung. Daripada Anda bingung, mari kita saksikan saja liputannya bersama. Sidang kasus dugaan penganiayaan yang dilakukan Revaldo terhadap Fahmi kembali digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 24 Oktober kemarin. Revaldo akhirnya bisa tertawa lebar karena Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menjatuhkan vonis 3 bulan dengan masa percobaan 6 bulan. Dengan demikian Revaldo tak harus menjalani pidana kurungan jika selama 6 bulan ke depan tidak melakukan tindakan pidana. Jika dalam kurun waktu 6 bulan ke depan Revaldo kembali terlibat tindakan kriminal, maka Revaldo harus menjalani hukuman kurungannya selama 3 bulan tersebut. Gue udah lumayan puas malah. Soalnya ini udah yang paling rendah, yang paling kecil, yang paling ringan dan lebih ringan juga dari tuntutan jaksa. Jadi ya fine aja. 3 bulan hukuman, 6 bulan percobaan. Karena dia ini percobaan, otomatis selama 6 bulan dia baik-baik aja, hanguslah 3 bulan itu. Jadi dia tidak bersalah, dia nggak masuk. Tapi kalau 6 bulan ini dia berantem, waduh, dia bisa masuk 13. Udah pastilah, saya omahnya juga saudara-saudara pasti lebih banyak mengingatkan. Kalau bisa Aldo jangan keluar deh gitu. Ya semua udah jadi cobaan, pembelajaran ya. Cuman orang tol yang bakal ngelakuin kesalahan itu 2 kali. Sementara itu Fahmi hanya bisa tersenyum kecut melihat Aldo terbebas dari hukuman kurungan. Ada alasan kuat kenapa Fahmi sangat kecewa dengan putusan hakim tersebut. Vonis yang diterima Aldo jauh lebih ringan dari tuntutan jaksa penuntut umum yaitu 2 tahun 8 bulan. Kok cuma segitu, mungkin nanti ada orang-orang lain yang protes ya. Bukan apa-apa, itu seperti aku bilang bukan karena jagonya pengacaranya loh. Ya, ini ada unsur-unsur meringankan. Dia sudah damai, ya. Udah itu mereka sudah saling memaafkan, sudah itu penganiayaannya juga seperti kawan-kawan lihat kan. Tadi Pak Hakim bilang, waktu setelah dia menonjok, pukul-memukul Revaldo dibanting di tempat tidur. Kan tadi dibilang dalam pertimbangan. Jadi kita bisa membuktikan itu semua. Saya nggak melakukan perlawanan balik. Saya nggak bikin dia cacat atau mati. Karena saya sangat menghormati hukum. Sekarang hukumnya kayak gini. Ya sekarang saya juga nggak tahu. Saya mesti nyalain siapa, apakah hakim atau jaksa. Intinya saya sangat kecewa. Nada kekecewaan juga diungkapkan oleh orang tua Fahmi, Hatta Abdurrahman.
Hatta mempertanyakan hasil keputusan majelis hakim yang dinilainya sangat tidak adil bagi Fahmi anaknya. Selain itu, Hatta kembali mengungkit soal kesepakatan damai antara Fahmi dengan Revaldo yang sudah tertuang dalam surat perjanjian. Ya proses damai waktu itu kan dia yang minta. Tapi damainya itu gombal. Kesimpulannya dia mau ganti rugi. Ya kan? Kita nggak nuntut apa-apa. Mobilnya betulin, ya kan? Mobil lainnya nggak dibetulin, ini dibetulin sendiri dengan ongkos sebesar 17,5 juta. Nah, Fahmi janjinya setelah damai cabut perkara di polisi. Nah, cabut polisi. Nah, setelah itu tugas dia bayar kan. Nah, ini setelah dicabut dia nggak bayar. Berarti apa tuh? Udah jadi gombal, ingkar janji. Ya kan? Udah mukul, ngancurin mobil, janji mau nyelesain nggak bayar. Lalu pembayarannya ganti ruginya cuma apa? Percobaan. Tolong Tuan Hakim, Tuan Jaksa, Nyonya Jaksa denger omongan saya nih. Apa karena faktor Bang Ruhut yang sangat terkenal, jadi sebuah keputusan itu bisa diatur sehingga yang senang tetap senang gitu, sedangkan yang sudah sakit jadi sakit, tetap sakit gitu. Fahmi berharap agar jaksa penuntut umum melakukan banding. Selain itu, Fahmi akan mencoba cara lain lewat jalan pengadilan perdata. Pengacara Fahmi akan segera menindaklanjuti hal tersebut. Minggu ini kita akan masukkan tagihan ke pihak manajemennya Revaldo. Begitu tidak ada, kita berikan waktu seminggu. Kalau masih kebetulan kalau dan belum juga ditanggapi, baru kita akan gugat 17.500.000. Dapat 17.500.000, saya akan ajak teman-teman lihat, kita akan menyumbangkan ke panti asuhan. Keledai saja tidak mau terperosok ke dalam lubang yang sama, apalagi manusia. Pemirsa, ajal memang datang tanpa diundang, dan kemarin Deddy Mizwar harus kehilangan ayah tercintanya yang menghadap kepada Yang Maha Kuasa. Tentu saja Deddy sangat terpukul karena tidak bisa merayakan Idul Fitri dan juga bersilaturahmi bersama ayah tercinta pada saat hari Lebaran nanti. Nah, selain berita duka, ada juga pemirsa berita suka. Dan berita sukacita kali ini datang dari Della Puspita yang berhasil melahirkan anak pertamanya dengan selamat. Kita akan segera menengok Della dengan sang bayi, namun sebelumnya mari kita sapa terlebih dahulu Deddy Mizwar. Duka menyelimuti keluarga Deddy Mizwar. Senin dini hari kemarin, ayahanda Deddy, Bapak Adrian, telah berpulang ke rahmatullah. Sebelum meninggal, almarhum sempat diopname selama 3 kali di rumah sakit yang berbeda karena menderita penyakit paru-paru. Baru sehari pulang dari rumah sakit, almarhum yang usianya telah menginjak 81 tahun, akhirnya menghembuskan nafas terakhir di rumahnya daerah Kemayoran. Setelah disemayamkan di rumah duka, siangnya mendiang ayahanda Deddy Mizwar dikebumikan di TPU Kawi-Kawi. Pada awalnya jantung, diperkirakan jantung mau dibalon tapi nggak jadi. Kemudian diperiksa ulang lagi di harapan kita, ternyata bukan jantung, paru-paru, harus dikirim ke Persahabatan. Bukan kanker, bukan tumor, dan mungkin karena uzur ya. Nggak ada, cuma beberapa kali dia minta pulang aja ya, minta pulang, mau pulang dari rumah sakit Mitra juga, ya pulang lah ya, pulang. Di harapan kita juga begitu, nanya kapan ayah pulang, ya, nanti diperiksa dulu. Kemarin senang dia karena mau pulang kan, gitu ya, pulangnya ke tempat lain kan. Saat berbaring di rumah sakit, almarhum bersikeras ingin segera pulang. Rupanya hal itu keinginan terakhir almarhum. Seluruh keluarga yang ditinggalkan dengan tabah dan ikhlas mengiringi kepergiannya, meski di saat Lebaran nanti, sosok almarhum tak lagi hadir mewarnai kebahagiaan di hari kemenangan. Ya, alhamdulillah di bulan penuh ampunan, justru ayah dipanggil menghadap Allah. Jadi itu juga sebuah kebahagiaan sebetulnya. Dan insya Allah dalam keadaan ayah dalam keadaan yang tenang ya. Dan meninggalnya juga beliau dengan tenang, nggak apa. Perjalanan hidup manusia sudah digariskan untuk harus melalui tahapan awal dan akhir.
Sabtu pagi lalu, tepatnya pukul 6 pagi, anak pertama pasangan Della Puspita dan Joki Fernando lahir di Rumah Sakit Ibu dan Anak Hermina. Setelah melalui proses persalinan sesar, bayi berjenis kelamin laki-laki yang mereka namai Don Aubrey Daisuke ini terlahir dengan sehat dengan panjang 49 cm dan berat 2,7 kg.